Robert adalah seorang sopir taksi online. Malam ini seorang wanita mabuk masuk ke dalam taksinya. Dia terlihat sangat tertekan. Pria itu mengetuk jendela mobil Robert meminta Robert untuk mencarikan rumahnya. Namun, di persimpangan lampu merah, Robert melihat ke kaca spion. Melihat bahwa wanita itu tidak hanya telanjang, ada juga tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Malam itu, Robert mengetuk pintu kamar hotel untuk menanyai mereka tentang kekerasan yang terjadi pada penumpangnya. Pria itu justru mengunci pintu. Robert bersiap untuk memberi Robert pelajaran. Tapi tiba-tiba, pria berjas itu langsung menangis. Robert menyuruhnya menelepon polisi. Secara sukarela menyerahkan diri ke polisi, Robert menjelaskan kejahatannya. Robert kemudian mematahkan 2 jarinya sebagai hukuman. Ia berbalik, Robert pergi. Jangan lupa beri saya bintang 5. Ternyata ia adalah mantan anggota CIA. Bertahun-tahun yang lalu dalam sebuah misi yang ia kerjakan, istrinya tewas. Robert sangat sedih sehingga dia memalsukan kematiannya sendiri. Robert pensiun, bersembunyi di kota untuk menjadi pengemudi taksi. Hari ini adalah hari ulang tahun mendiang istrinya. Satu-satunya teman Robert, Susan, yang juga mantan atasannya, datang jauh-jauh untuk mengunjunginya. Setelah bertahun-tahun menjalani hari-hari yang berat karena perusahaan Susan, hari Robert tua memiliki sedikit kenyamanan. Sementara itu, di Brussels, Belgia, seorang agen yang baru saja pulang kerja, dia menemukan istrinya dalam keadaan ketakutan dan wajah memar. Sebelum dia bisa bereaksi, para pembunuh muncul dari kamar. Mereka menembak istrinya di kepala tanpa sepatah kata pun. Kemudian mereka menodongkan pistol ke tangan pria itu dan memaksanya memegangnya, siap menyamarkan adegan itu sebagai bunuh diri. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa melarikan diri. Penembakan itu segera terdengar oleh Chia. Mereka segera melakukan rapat singkat. Susan dan pasangannya Dave datang ke tempat kejadian. Setelah penyelidikan terperinci, Chia sangat senang dengan hasilnya. Tapi setelah bertahun-tahun bekerja, keesokan harinya saat Susan kembali ke hotel, ia melihat sesuatu yang janggal. 2 gangster tiba-tiba menyerang dari belakang. Meskipun Susan mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia bukan tandingan kedua pria kuat itu. Pada akhirnya, dia terbunuh secara tragis. Robert menerima kabar bahwa Susan telah terbunuh. Ia menjadi begitu sedih. Kesedihannya bercampur dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia berangkat ke pemakaman. Setelah bertemu suami Susan, Robert menerima barang milik Susan. Menurut penyelidikan polisi setempat, itu hanya perampokan rumah biasa. Tapi yang mencurigakan adalah Susan tak memiliki barang mewah. Dia tidak pernah memakai perhiasan. Kesimpulan polisi itu tidak meyakinkan. Robert kembali ke rumah dan melihat rekaman CCTV melalui komputernya. Meretas sistem pengawasan hotel, ia terus-menerus menonton video CCTV. Robert menemukan pembunuhnya. Ia mencocokkannya dengan luka pada tubuh Susan. Ini adalah metode pembunuh profesional, dan jelas ini bukan perampokan. Robert segera menemui mantan rekannya, Dave, menjelaskan kematian palsunya. Dia memberitahu Dave tentang banyak kecurigaannya dalam kasus ini. Dia ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kasus ini melalui Dave. Tapi Dave memberitahu Robert bahwa tersangka yang sedang diawasi baru saja terbunuh dalam ledakan. Tampaknya seseorang mencoba menutupi kebenaran dan membunuhnya. Ini membuat Robert semakin yakin bahwa kematian Susan jelas tidak sesederhana itu. Robert menerima penumpang aneh. Setelah bertahun-tahun pengalaman sebagai agen, dia peka terhadap bahaya. Dia baru akan bersiap-siap. Pembunuhnya sudah mengeluarkan pisaunya. Robert segera menyetir dengan keras. Mobil terus oleng dari sisi ke sisi. Pembunuh di belakang tidak bisa menjaga keseimbangannya. Robert melihat kesempatan untuk menusukkan belatinya. Kemudian ia memukulnya. Pembunuh satunya mengeluarkan pistolnya. Robert merespon dengan tenang. Robert mengerem mendadak dan dengan cepat mengendalikan si pembunuh. Robert kemudian mengemudikan mobilnya ke bawah jembatan. Pembunuhnya terlempar ke sisi penumpang. Robert meraih pistol dan menembaknya di kepala. Robert memalsukan kematiannya. Dave adalah satu-satunya yang tahu tentang itu. Kasus Susan baru saja dimulai, dan dia dikejar oleh si pembunuh. Tampaknya kematian Susan dan Dave tidak ada hubungannya dengan itu. Keesokan harinya, Robert datang ke rumah Dave, memberitahu Dave tentang pembunuhannya. Robert melihat Dave yang masih mencoba tenang. Robert mengeluarkan telepon si pembunuh dan memutar nomor. Benar saja, ponsel Dave berdering. Ekspresinya langsung membeku, karena Robert sudah tahu, tidak perlu terus bersembunyi. Ternyata sejak Robert memalsukan kematiannya, pemerintah telah membubarkan tim mereka. Tidak ada pensiun dan tidak ada layanan transfer. Mereka telah bekerja untuk negara. Dan inilah yang terjadi pada mereka. Untuk menghasilkan uang untuk keluarganya, Dave dan tim mengambil komisi pribadi. Dia mulai membunuh orang. Tapi yang mengejutkan bagi mereka, Susan melihat adegan palsu itu. Itu akan mengekspos perbuatan mereka. Jadi mereka harus membunuhnya. Apa yang Dave lakukan? Robert sangat terkejut. Anggota tim yang lain ikut bersamanya. Teman yang pernah berjuang bersama.
Tapi sekarang mereka telah berubah menjadi pembunuh berdarah dingin yang tidak berperasaan untuk membalas kematian Susan. Dan demi keadilan, perang antara kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Kamulah yang membangunkanku, kamu membunuh sahabatku. Jadi, aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Tapi satu-satunya penyesalan bagiku, saya hanya bisa membunuh kalian sekali. Setelah kata-kata kasar itu, istri Dave sedang dalam perjalanan keluar. Robert mengambil kesempatan untuk mengatakan bahwa dia ada urusan. Dia keluar dari sana dengan penuh percaya diri. Keesokan harinya, Dave dan timnya beraksi. Para pria dibagi menjadi dua tim. Satu tim pergi ke rumah Susan, siap membunuh suami Susan, untuk menghapus semua bukti yang mungkin muncul. Namun, Robert sudah melihatnya datang. Dia sudah memindahkan orang-orang yang terlibat dengan aman sebelumnya. Di sisi lain, Dave dan timnya menyusup ke apartemen Robert. Pada saat itu, tetangga Miles membantu Robert membangun tembok. Robert melihat si pembunuh mencongkel pintu melalui kamera pengawas. Jadi dia segera menggunakan telepon untuk menginstruksikan Miles bersembunyi di ruangan gelap di belakang rak buku. Namun, Dave bukan orang bodoh. Dengan pengalaman bertahun-tahun, dia segera menemukan lokasi kamar gelap. Miles bersembunyi di balik cermin dua sisi dan gemetar. Tepat saat Dave hendak menembak, Robert menelepon tepat waktu untuk memberitahu Dave lokasi pertarungan. Robert berpikir ia berhasil menyelamatkan Miles. Tetapi yang mengejutkan, Dave yang licik tidak pergi. Miles tertangkap basah sedang keluar untuk memeriksa. Ini buruk. Sebuah badai menyapu kota. Semua warga dievakuasi. Kota itu kosong, tempat yang sempurna untuk berkelahi. Robert baru saja berhenti. Dave dan gengnya ada di belakangnya. Mereka menembak polisi yang sedang berjaga. Mereka melenggang ke kota, bahkan tidak menyadari. Mereka tidak menyadari apa yang mereka hadapi. Dave membawa senapan snipernya ke titik tertinggi kota. Rekan satu timnya juga menyebar dengan senjata masing-masing dan mulai mencari Robert. Dan saat itulah Robert dengan sengaja mengungkapkan keberadaannya. Pria berjanggut itu berjalan ke pintu dan melempar peledak dan menunggu di balik pintu. Dengan hati-hati memasuki rumah untuk memeriksa. Ia mencari ke bawah dan tak menemukan siapapun. Namun, pada saat itu lampu kamar tiba-tiba menyala. Pria berjanggut itu penasaran dan maju. Robert yang sudah siap melepaskan tembakan. Pria itu tewas dalam satu tembakan. 3 orang yang tersisa merasa tidak enak, tapi mereka hanya bisa melanjutkan pencarian mereka. Pembunuh kedua melihat foto Susan, perlahan berjalan ke gang. Begitu ia lengah, Robert bergegas keluar dari belakangnya dan membunuhnya. Dan dalam sekejap, Robert kembali menghilang tanpa jejak, membiarkan musuhnya yang sekarat mati di tempat. Pada saat itu, Robert juga melihat Dave dari atas. Dia dengan cepat pindah ke truk kecil. Dia melihat melalui kaca spion untuk melihat di mana Dave berada. Kemudian dia menembak tiang listrik. Asap menghalangi pandangan penembak jitu. Robert mengambil kesempatan untuk pindah ke rumah berikutnya. Dia menggunakan pisau untuk memotong kantong tepung. Kemudian dia menyalakan 2 kipas listrik. Kemudian dia pergi ke jendela dan mengawasi pergerakan musuh. Dia mengikuti jejak Dave. Pembunuh ketiga perlahan mendekat. Pada saat ini kabut telah memenuhi rumah. Saat si pembunuh mendobrak pintu, Robert segera pergi melalui pintu belakang dan bergegas menuju menara menemui Dave. Pada saat yang sama si pembunuh melemparkan granat. Debu di rumah meledak seketika. Tiga anggota timnya terbunuh satu persatu. Dave harus mengeluarkan kartu terakhirnya. Dia membidik bagasi mobil. Di dalamnya ada Miles yang sedang berjuang. Dave terus menembaki mobil itu, mencoba untuk memancing Robert keluar. Tepat pada waktunya, Robert menembak ban mobil, dan peluru Dave meleset, menyelamatkan hidup Miles. Dave menjadi gelisah. Dia mulai bangun dan mencari lokasi Robert. Ia tersandung oleh kabel yang tertiup angin, hampir jatuh dari menara. Ini membuat Dave terdistraksi, meneriakkan nama Robert dari atas menara. Tapi dia tidak menyadari bahwa Robert sudah menyelinap ke menara. Kedua pria itu mengeluarkan belati mereka dan mulai bertarung dalam jarak dekat. Meskipun Dave masih muda dan kuat, tapi dibanding Robert yang berpengalaman, ia bukanlah tanding Robert. Setelah perjuangan yang sengit, Dave berhasil dipukul mundur. Robert mengambil kesempatan untuk mengambil belati di tanah. Dave benar-benar tidak berdaya. Saat ini, amarah Robert meluap-luap. Dia membalas dendam untuk Susan tanpa ampun. Di akhir film, Robert kembali ke pondok yang dia bangun bersama istrinya, menghadap laut. Dengan kenangan indah masa lalu, dia akan memulai hidup baru yang tenang.